Salam serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu isi presensi kalian terlebih dahulu ya, anak-anak. Baik, Bu. Daula Sekali Putri, Hadir, Ibu. Amin Ulfa, Saya, Bu. Nadia Putri Fatima, Saya, Bu. Suci Nurul Fatima, Hadir, Bu. Laila Fitriana, Tidak hadir, Ibu. kemana Laila? Sakit, Ibu. Boleh Ibu minta surat ini? Baik, Bu. Terima kasih. Sama Ibu. Laila sakit ya. Baik, apakah sudah siap untuk belajar semuanya? Siap, Ibu. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu kali ini kita akan mempelajari materi apa? Teks persuasif, Ibu. Baik. Pada pekan ini kita akan mempelajari materi menulis teks persuasif. Nah, sebelum mempelajari apa itu menulis teks persuasif, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya anak-anak apa itu definisi teks persuasif. Apa sih teks persuasif itu? Teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar setuju, percaya, atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Teks ini sering digunakan dalam iklan, pidato kampanye, atau tulisan opini. Dalam teks persuasif memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meyakinkan pembaca tentang suatu pandangan atau pendapat. Lalu yang kedua ada menggerakkan pembaca untuk bertindak sesuai apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga menanamkan nilai atau pemahaman tertentu kepada pembaca. Di sini Ibu akan jelaskan ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama mengajak atau membujuk pembaca. Teks persuasif memiliki ciri-ciri mengajak atau membujuk pembaca, seperti menggunakan kata ajakan, ayo, mari, sebaiknya, dan jangan. Lalu yang kedua ada berbasis fakta. Pada teks persuasif harus menggunakan data atau fakta untuk mendukung argumen yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Lalu yang ketiga ada emosional. Pada teks persuasif kita memainkan emosi pembaca untuk memperkuat pengaruh. Lalu yang terakhir menggunakan gaya bahasa yang menarik. Tentunya dalam menulis teks persuasif kita harus menggunakan gaya bahasa yang menarik agar pembaca tertarik membaca sampai selesai. Lalu selanjutnya ada struktur teks persuasif. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan 4 struktur teks persuasif. Apa saja? Yaitu ada pendahuluan, yang kedua argumentasi, yang ketiga ajakan atau pesan, lalu yang keempat penutup. Diingat-ingat lagi ya anak-anak, ada 4 struktur teks persuasif. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua argumentasi, yang ketiga ajakan atau pesan, dan yang keempat penutup. Pada pendahuluan berisikan pengenalan topik yang menarik perhatian, bisa berupa pertanyaan retoris, kutipan, atau fakta unik. Lalu yang kedua argumentasi. Argumentasi ini biasanya berisikan alasan atau fakta yang mendukung pandangan penulis. Lalu yang ketiga ajakan atau pesan. Pada bagian ini penulis menyampaikan ajakan kepada pembaca. Lalu yang terakhir ada penutup, berisikan kesimpulan dan pernyataan penekanan ajakan. Yang selanjutnya langkah-langkah menulis teks persuasif. Yang pertama sudah pasti memilih topik. Pada memilih topik ini kita memilih tema yang menarik dan relevan untuk pembaca. Yang kedua, kenali audiens. Pahami siapa pembaca agar bisa menyesuaikan gaya bahasa yang akan kita tuangkan dalam teks persuasif. Lalu yang ketiga, mengumpulkan fakta. Pada mengumpulkan fakta kita perlu mencari data atau informasi yang mendukung argumen kita. Lalu yang keempat, membuat kerangka tersusun struktur teks agar
terorganisasi. Lalu yang kelima, menulis teks persuasif, dan yang terakhir, mengedit dan merevisi teks persuasif. Baik, itu tadi materi yang Ibu sampaikan terkait bagaimana caranya menulis teks persuasif. Selanjutnya Ibu akan merefleksi diri kalian ya. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Apakah ada yang ingat definisi dari teks persuasif? Silakan, Ani, lupa. Teks persuasif ini teks yang berisi ajakan atau rujukan Ibu. Ya, betul. Tepuk tangan terlebih dahulu kepada Ani lupa. Ibu perjelas kembali ya, apa itu teks persuasif? Benar yang dikatakan oleh Ani Kulfa. Teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar setuju, percaya, atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Baik, anak-anak, selanjutnya apakah ada yang masih ingat ciri-ciri dari teks persuasif? Jika ada yang ingat, tolong angkat tangannya. Saya Ibu. Silakan, saudara Nadia. Silakan Nadia. Baik, seingat saya itu yang pertama ada berbasis fakta, Ya. yang kedua emosional, yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dipahami, lalu yang terakhir lupa Bu. Baik, sudah cukup sempurna jawaban Nadia. Kita beri aplaus dulu untuk Nadia. Terima kasih Nadia sudah menjawab pertanyaan Ibu. Jadi ada 4 ya ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama mengajak atau membujuk membaca, yang kedua berbasis fakta, yang ketiga emosional, dan yang keempat menggunakan gaya bahasa yang menarik. Lalu bisa ada yang menjelaskan kepada Ibu apa saja struktur teks persuasif? Ibu. Dalam, silakan. Struktur teks persuasif ada pendahuluan, Ya. argumentasi, ajakan, lupa Ibu. Baik. Jawaban Dala sudah hampir sempurna juga. Beri aplaus untuk Dala. Jadi pada struktur teks persuasif itu ada 4 ya. Tadi yang disampaikan oleh Dola hanya ada 3. Yang pertama tadi kan ada pendahuluan, yang kedua argumentasi, yang ketiga ajakan atau pesan, dan yang keempat ada penutur. Baik, sepertinya sudah cukup paham ya kalian terkait materi menulis teks persuasif. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat kalian pahami anak-anak. Amin. Sepertinya Jen sudah menunjukkan jam makan siang ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu keluar ya. Selamat pagi, saya Nadia Putri Fatimah sebagai observan lisan dari calon guru Intan Hestiwira dengan NPM 22130411102. Di sini saya akan mengobservasi keterampilan memberi penguatan kepada siswa. Untuk penguatan verbal, calon guru Intan sudah menggunakan kata-kata yang benar, bagus, tepat, dan bagus sekali itu sering digunakan. Lalu untuk kalimat, calon guru Intan menggunakan kalimat seperti pekerjaan kamu baik sekali itu sudah digunakan oleh calon guru Intan. Lalu yang kedua penguatan nonverbal, calon guru Intan sudah menggunakan penguatan verbal kepada siswa yaitu seperti penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Lalu yang ketiga cara penggunaan, calon guru Intan menggunakan penguatan kepada pribadi tertentu seperti pribadi tertentu. Lalu yang
Selanjutnya, prinsip penggunaan. Calon guru Intan sudah menggunakan prinsip penggunaan seperti yang pertama kehangatan dan keantusiasan, lalu kebermaknaan, dan yang terakhir menghindari penggunaan respon yang negatif. Sekian saya akhiri, saya memohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri, terima kasih.